Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Oke, para pejuang penmaba UNJ masih semangat ya belajarnya ya. Kali ini kakak akan membahas ya beberapa soal TPS kuantitatif untuk persiapan kalian menuju ujian tulis penmaba UNJ. Ya, kita akan bahas 10 soal ya dari soal nomor 1. Oke, kakak silakan kalian untuk mengerjakan selama 1 menit ya. Yuk, silakan. Kakak mulai dari sekarang. Ya, oke. Bagaimana adik-adikku semuanya? Apakah ketemu jawabannya? Ya, kita coba ya. Sebuah galon berisi air mineral dengan berat 80 kg. Oke, di sini saya akan buat perumpamaan aja ya. Jika berat galon saya anggap adalah G, berat air itu adalah A. Untuk persamaan yang pertama, maka berat galon ditambah dengan air ya, berisi air mineral, itu beratnya 80 kg. Oke. Jika galon berisi air setengahnya, berarti persamaan yang kedua, galonnya kan tetap ya, tempatnya sama, tetapi airnya cuma diisi setengahnya. Yowis, kita tambah setengah A. Ternyata beratnya menjadi 46. Ya, ditanya berapa berat galon. Ini sebenarnya kalau kalian nih nggak perlu 1 menit ya, udah cukup ya deh. Nah, untuk mencari galon, maka airnya harus kita hilangkan ya. Maka saya ini kalikan 1, di sini kalikan 2. Ya, maka nanti galon plus A sama dengan 80. Di sini berarti kan 2G plus A sama dengan 92. Agar menghasilkan galon, maka A-nya wajib hilang. Kita kurangi ya. G dikurangi 2G, maka min G, 80 kurangi 92 itu berapa? Min 12. Maka berat galon adalah 12 kilo. Oke guys, pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Mau mencoba atau together? Kita bareng aja ya. Oke, nomor 2 bagaimana ini? Tapi kalau misalkan adik mau mencoba silakan ya. Adik bisa pause video kakak ini. Saya akan coba kerjakan ya. Diketahui fx sama dengan ax plus b. Apabila f2 itu sama dengan 5, saya buat x-nya 2 ya. Maka 2a plus b hasilnya adalah 5. Jika diketahui f3 itu adalah 7, maka saya buat 3a plus b hasilnya adalah 7. Dari sini kita bisa menghilangkan b ya, dikurangi ya. 2 kurangi 3 itu adalah min a, 5 kurangi 7 itu min 2. Ketemulah nilai a nya 2. Lalu b nya berapa mbak? Saya substitusikan ke persamaan 1 aja ya. 2 kalikan 2 4 ya, maka b nya 5 dikurangi 4 1. A-nya ketemu, B-nya ketemu, maka fungsi fx-nya ketemu. A-nya 2 ya, maka 2x, B-nya 1. Inilah fungsi fx. Sampai sini paham? Paham ya? Apabila diketahui f bundaran gx itu adalah ax plus 5, ya, ini artinya kan f gx, gitu ya, sama dengan ax plus 5. Ya, maka nanti fx-nya kan sudah ada ini ya. Saya masukkan x-nya itu adalah fungsi gx, maka nanti 2gx ditambah 1 ya. X-nya saya diganti dengan gx sama dengan ax plus 5. Oke ya. Maka nanti 2gx sama dengan ax plus 4 ya. Maka nanti ketemulah fungsi gx sama dengan setengah ax plus 2. Saya bagi 2 semuanya. Ya, di sini kita akan ketemu ya fungsi gx-nya ya. A-nya itu kan 2 ya, D ini.
Ya, maka nanti setengah dikalikan 2 itu 1, maka GX-nya adalah X plus 2. Oke, GX-nya ada, Fx-nya juga ada. Yang ditanya itu adalah G bundaran F. G bundaran Fx ya, artinya Fx-nya masuk ke fungsi G, seperti ini kan ya D. Nah, begini ya. Nah, fungsi Fx-nya masuk ke fungsi G. Ini Fx-nya, berarti kayak gini ya, 2x plus 1. 2x plus 1 masuk ke fungsi G, G-nya adalah ini. Maka nanti 2x plus 1 ditambah dengan 2. Ya, maka jawabannya 2x plus 3. Oke, jawabannya adalah poin D. Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya D, kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah soal yang cukup mudah. Oke, pasti kalian bisa. Silakan, saya kasih waktu ya, 1 menit dari sekarang. Ya, oke ya. Sudah ketemu ya, Dek ya? Kita akan coba bersama-sama. Usia rata-rata dari siswa kelas 7A adalah 14 tahun. Saya anggap ya, rata-rata. Usia kelas 7A itu adalah X bar 1 sama dengan 14. Usia rata-rata kelas 7B saya anggap sebagai X bar 2 itu adalah 15. Jika 38 siswa kelas 7A, maka nanti N1-nya adalah 38. 7B ya, maka nanti N2-nya adalah 42. Maka rata-rata kedua siswa ya, ditanya adalah X bar total. Oke guys ya, dari sini kita bisa punya rumus XT sama dengan N1 dikalikan X bar 1 ditambah dengan N2 kalikan X bar 2 dibagi dengan N1 plus N2. Ya, oke ya guys, bisa ya. 38 dikalikan 14 ditambah 42 dikalikan 15. Nanti N1 plus N2 ya. 38 ditambah dengan 42. Luar biasa nanti nih. Ngitungnya yang semangat ya, Dek ya. Oke. 38 dikalikan 14 itu adalah 532. Ditambah dengan 42. Dikali dengan 15 adalah 630 ya, dibagi dengan 80 ya. Oke, 532 ditambah dengan 630 adalah 1162. Saya bagi dengan 80 ya. Hasilnya 14,5 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Semangat ya menghitungnya ya, Dek. Ya, kita lanjut aja ke soal nomor 4. Kita akan kerjakan bersama saja, tapi jika adik ingin mencoba, silakan pause aja ya video kakak. Kita akan mulai ya, dari sini langsung deh. Jika A plus B transpose, 4B transpose ya, sama dengan matriks C, kita buat aja, A-nya itu adalah min 2, 3, 8, 7, ditambah dengan 4 dikalikan B transpose, ini B-nya kita transposkan ya, baris jadi kolom, maka min 2, min 4, 1, 3 ya, baris ke 1 jadi kolom ke 1, baris kedua jadi kolom kedua, sini min 10B, sini A 19. Oke. Ditanya ini ya, A sama B ya, yang ada unsur A sama B saja, maka ini sama ini ya, maka nanti 8 ditambah dengan 4 kalikan 1 gitu ya, maka saya buat aja 8 ditambah dengan 4 sama dengan A nya ketemu 12.
Lalu kita mencari yang B ya. Ini 3, 4 dikalikan min 4. Oke. 3 ditambah min 16 ya. Sama dengan B ya. Maka nanti B-nya adalah min 13. Oke. 12 dan min 13. Ya, ini soal yang bisa kalian kerjakan. Kita masuk ke soal nomor 5. Mau mencoba atau bareng? Silakan ya. Kalian coba dulu. Mau coba? Boleh. Saya kasih waktu berapa ya? 1 menit aja ya, Dek. Silakan. Ya, oke ya. Sudah ketemu ya, Dek ya? Kita akan coba kerjakan bersama-sama. Jika P, 3 dan P-2, Q plus 1 terletak pada garis 2X sama dengan Y plus 7, tentukan nilainya P plus Q. Oke, ini kita anggap adalah X sama Y-nya, ini juga X sama Y-nya. Kita tinggal substitusikan aja ya ke persamaan garisnya. Ya, maka nanti 2X sama dengan Y plus 7. Sekarang pada saat titik ini ya, koordinatnya, kita ganti X-nya adalah P, Y-nya adalah 3. 3 tambah 7. Oke, maka P-nya adalah 10/2. Ketemulah P-nya 5. Ya, oke. Saya akan substitusikan P-nya adalah 5. Maka titik kedua adalah 5 kurangi 2, 3. 3, Q plus 1. Ya, kita substitusikan lagi ke 2X sama dengan Y plus 7. 2 kalikan 3 sama dengan Y-nya itu adalah Q plus 1 plus 7. Maka nanti 6 Q plus 8. Ya, maka nilai Q-nya adalah min 2. Oke, maka P plus Q-nya ketemu. P-nya 5 ditambah min 2. Jawabannya adalah 3. Ya, jawabannya adalah poin B, pasti bisa. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Sebuah tangki minyak akan penuh dalam waktu 20 menit jika diisi oleh pipa A, dan akan terisi penuh jika 30 menit oleh pipa B. Jika kedua pipa dipakai bersama, maka waktu yang dibutuhkan adalah, oke guys. Ya, jika kalian bertemu dengan tipe soal seperti ini, maka cara cepatnya adalah X plus A ditambah dengan X plus B sama dengan 1. X ini adalah waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan bersama-sama. Ya, maka nanti X per 20 ditambah dengan X per 30 sama dengan 1. Maka nanti 30X ditambah dengan 20X dibagi dengan 20 kalikan 30 ya, 600 sama dengan 1. Maka nanti 50X sama dengan 600 ya. Maka nilai X-nya adalah 60 dibagi 5, 12. Oke, jawabannya adalah B. Ya, bisa ya, Dek? Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 7. Ya, di sini saya akan coba ya. Kita lihat ada log 5 sama log 3. Ini kan ada unsur log 5. Ini juga ada log 3. Saya buat seperti ini aja ya. Log 5 saya anggap sebagai P. Maka nanti log 3 saya anggap sebagai Q. Nah, kita buat ya. Log kuadrat 5 dikurangi log 25, saya buat log 5 kuadrat ya. Dikali dengan log 3 ditambah log kuadrat 3. Kita bagi dengan log 5 dikurangi log 3. Oke. Jadi berarti kan A kuadrat ya. Kok A kuadrat? P kuadrat ya, maaf.
P kuadrat dikurangi, ini kan 2-nya boleh Mbak kedepankan ya, maka 2P dikali log 3 itu Q. Nah ini ditambah dengan Q kuadrat ya, dibagi dengan ini apa? P min Q ya. Ya, kita lanjutkan ya. Maka nanti P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2PQ dibagi dengan P min Q. Sampai sini paham ya? Ini kalau kita jabarkan itu kan P min Q kuadrat, ya enggak? Sini P min Q. Paham gak, Dek? Kalau misalkan P min Q kuadrat kita jabarkan, itu kan jadi seperti ini. P kuadrat min 2PQ ditambah Q kuadrat. Ya, oke ya? Ya. Ini berarti kan kita hilang 1, ini hilang. Sisanya adalah P min Q. Sampai sini paham? Nah, P itu apa ya? P itu adalah log 5 dikurangi Q itu adalah log 3. Log 5 dikurangi log 3 itu sama aja log 5/3. Oke, jawabannya adalah poin C. Pasti kalian bisa ya. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini bagaimana? Nilai maksimum 3x min y. Ini yang kita cari ya. Apabila x sama y memenuhi persamaan x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0, y lebih besar dari 4x min 2. Oh, berarti di sini kita akan menggunakan grafik ya. Kita akan menggambar grafik. Grafik yang akan kita gambar adalah y sama dengan 4x min 2 dan x plus y sama dengan 2. Ya, ini sama ini ya, Dek. Kita akan buat koordinat titik potongnya ya. Nah, pada saat x-nya 0, maka y-nya itu min 2. Pada saat y-nya 0, maka x-nya berapa? Ini min 2-nya ke sana ya. Jadi 2. X-nya tuh 2/4 atau setengah. Kayak gini. Oke, kita mencari titik potong terhadap sumbu x, y-nya pada persamaan linear yang kedua. Pada saat x-nya 0 itu y-nya 2. Pada saat y-nya 0, maka x-nya juga 2. Nah, kita gambar ya. Kita gambar 0, min 2. 0, min 2 tuh di sini ya. Ya, untuk yang ini kita gambar yang ini dulu. Sama setengah koma 0. Yang ini ya, Dek. Setengah koma 0. Setengah koma 0 itu di sini ya. Ini setengah lah, setengah koma 0. Maka nanti grafik pertama seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini ya. Inilah y lebih besar sama dengan 4x min 2. Kita akan menggunakan uji titik 0,0 ya. Pada saat x-nya 0 dan y-nya 0, maka ini 0 lebih besar sama dengan 0 ditambah min 2 itu min 2. Apakah 0 lebih besar dari min 2? Betul ya. Maka artinya 0,0 itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Karena pada saat kita substitusikan 0,0 itu pernyataan yang benar, yaitu 0 lebih besar dari min 2. 0 adalah HP-nya, maka sampahnya menjauhi 0,0. Yang saya arsir di sini adalah sampahnya ya. Nanti HP-nya tuh yang gambarnya bersih. Oke, next. Kita akan membuat titik potong 0,2. 0,2 di mana, Dek? Di sini ya. Ini 0,2. 2,0 di sini ya, 2,0. Ini adalah grafik yang kedua. Oke, kok grafik? Iya, persamaan linear yang kedua ya. Apa ini? Oh, x plus y. X plus y kurang dari sama dengan 2. Saya akan substitusikan menggunakan 0,0. 0 kurang dari sama dengan 2. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 2? Betul ya. Maka 0,0 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ini 0,0 di sini deh. Nah, karena 0,0 itu HP, maka sampahnya menjauhi 0,0. Oke. Terus kita akan membuat x lebih besar dari 0. Ini sumbu x-nya. Sumbu x-nya lebih besar dari 0, maka arahnya di kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Nih. Y lebih besar dari 0, itu maka yang benar itu ke atas, ini sampahnya ke bawah. Inilah Y lebih besar dari 0. Ya. Mana tuh yang bersih? Yang bersih tuh ini deh. Ini yang bersih tuh. Di sini ya yang bersih ya. Tadi sampah ya. Yang bersih yang berarsir kuning ini. Nah, itulah HP-nya. Nah, di sini kita punya
titik ekstrimnya tuh. 1, 2, 3, 4. Ya, maka nanti titik ekstrimnya itu adalah 0,0, apalagi nih setengah koma 0, setengah koma 0. Nah, ya, terus apa lagi? Yang ini ya, Dek, 0,2. Dan yang terakhir adalah ini. Ini adalah titik potongnya. Titik potong pada kedua garis ya. Garis yang pertama adalah titik potong terhadap ini yang saya garis kuning ini, yang ini. Nah, titik potongnya ya. Oke. Yang pertama adalah 4x. Ini saya pindah ruaskan ke sana. 4x min y sama dengan min 2-nya saya pindah ruaskan. Jadi 2 ya. Yang kedua adalah x plus y sama dengan 2. Ya, y-nya bisa hilang ya. Maka 4x tambah x itu 5x. 2 tambah 2, 4. X-nya adalah 4/5. Wow, X-nya 4/5. Kalau X-nya 4/5, Y-nya berapa? Kita substitusikan ke sini aja nggak apa-apa. Ya, maka nanti Y-nya berapa, Dek? 2 dikurangi 4/5 ya. 2 itu saya buat 10/5 dikurangi 4/5. Maka jadi 6/5. Ya, ini berarti 6/5. Ya, oke. Kitanya nilai maksimum ya. Kita akan substitusikan ke ini. Ya, 3x min y. Ya, berarti ini 0. Kita masukkan 3, x-nya setengah dikurangi 0. Maka 3/2. Selanjutnya, 3 dikalikan x-nya 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 2. Selanjutnya, 3 dikalikan 4/5 dikurangi 6/5. Ya, kita substitusikan ke sini, x sama y-nya. Ya, maka nanti 12/5 dikurangi 6/5. Itu hasilnya 6/5. Oke. Nilai maksimumnya yang mana? Di antara 3/2 atau 6/5. 3/2 itu berapa? Kan 1,5 ya. 6/5 itu adalah 1,2. Jadi lebih maksimum yang 1,5 ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin A. Oke guys, ya silakan kalian kerjakan ulang nomor 8 buat belajar di rumah. Kita masuk ke soal nomor 9. Oke, kalian coba terlebih dahulu ya, Dek. Kakak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, bagaimana deh? Ketemu jawabannya ya? Coba saya akan kerjakan. Garis K berpotongan tegak lurus terhadap Y. Oke, berarti ini garis K tegak lurus terhadap Y. Ternyata persamaan Y-nya itu adalah AX plus 2 ya. Titik potongnya itu di titik 2, min 2. Oke. Garis K memotong sumbu X di ordinat berapa? Oke guys. Bagaimana caranya? K itu berarti persamaan garis singgung ya, karena mereka dua garis yang saling bersinggungan. Maka nanti kita bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Maka Y min Y1-nya itu ini deh, min 2 ya. Maka jadi plus 2. M-nya belum tahu, X min X1-nya itu adalah 2. Kita akan mencari M-nya ya. Nah, ternyata K sama Y saling tegak lurus, maka gradien K dikali gradien Y sama dengan min 1. M1 kalikan M2 sama dengan min 1 ya. Maka nanti MK dikalikan gradien Y-nya berapa? Gradien Y-nya adalah A. Ya kan? A sama dengan min 1. Lah A-nya berapa ini? Kita cari ya. Oke. Dari mana caranya, Mbak? Kita akan buat di sini Y sama dengan AX plus 2.
Y sama dengan AX plus 2 itu kan melalui titik 2, min 2. Kita substitusikan X sama Y-nya 2 sama min 2. Y-nya itu min 2, X-nya itu 2. Ya, ini adalah X-nya, ini Y-nya. Boleh seperti itu. Ini 2, ya. Maka menjadi min 4, sini adalah 2A. Nilai A-nya adalah min 2. Ya, maka gradien garis Y-nya itu adalah min 2. Saya ganti di sini min 2 ya, karena di sini adalah gradiennya. Ya, oke, maka nanti gradien garis K adalah setengah. Kita substitusikan, ya, saya masukkan sini setengah. Oke ya. Maka jadi bagaimana nih, 2-nya saya kalikan ke ruas kiri aja. Maka 2Y ditambah 4 sama dengan X min 2. Ya, ditanya garis K itu memotong sumbu Y di titik mana? Titik potong terhadap sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Ya, kita substitusikan X-nya itu 0. Begitu guys ya. Maka 2Y sama dengan min 2 dikurangi 4. Maka Y-nya adalah min 6 dibagi 2. Y-nya itu min 3. Oke deh, ordinatnya adalah min 3. Sama ya jawabannya ya. Next kita masuk ke soal nomor 10. Soal terakhir saya buat 10 soal ya. AC adalah bidang tengah lingkaran. D adalah titik pusat. Ini adalah titik pusat. AC itu diameternya ya. Jika BAD 35 derajat, ini adalah BAD, maka besar sudut DBC. DBC, oke. Ini yang kita cari ya. Saya anggap sebagai alfa. Ini adalah sudut pusat ya. Sedangkan sudut BAC itu adalah sudut keliling. Oke. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur BC di sini ya. Untuk sudut BDC, sudut pusatnya itu juga menghadap busur yang sama, busur BC. Maka nanti BDC, maka nanti sudut BDC itu adalah 2 kalinya sudut keliling ya, maka ketemu 70 derajat. Ini 70 derajat. Setelah kita peroleh sudut BDC 70 derajat, kita bisa menentukan nilainya alfa. Dari mana deh? Dari sini deh. Yang namanya BD itu kan panjangnya sama dengan DC. Kenapa sama? Karena ini adalah jari-jari lingkaran gitu ya. Ini kan jari-jari, ini juga jari-jari. Karena D itu adalah titik pusatnya. Titik pusat lingkaran ya. Maka segitiga tersebut membentuk segitiga sama kaki. Ya, ini sama kaki ini. Ya. Karena sama kaki, maka nanti sudut kakinya nilainya besarnya sama ya. Maka ini juga alfa. Ya, maka 70 ditambah 2 alfa nilainya adalah 180. Maka nanti 2 alfa sama dengan 110 ya. Maka nanti alfa adalah ini ya, 180 dikurangi 70 ya. Alfanya ketemu 55 derajat. Oke. Jawabannya itu adalah poin B. Terima kasih ya perhatiannya. Semoga PEN Maba tahun ini kalian bisa mengerjakan ujian dengan semaksimal mungkin. Simak kembali video Matkim yang lainnya. Assalamualaikum.